'Cause we'll be on a timeline. Cause we'll be on a timeline. Hello, Justin. Good morning, Justin. Good morning, Bu. Hello. Have you had your breakfast? Yes. Yes, good. Okay, let's start. Today we're going to do some warming up, okay? I'm going to open some our work in Google Colab. And then I will share it with you, Justin, so you can also modify the code and also make notes on the notes, okay? Okay. Let me, Justin, can you send me your email address through the chat so I can share the work with you? Okay, please send me your email. Okay, okay. I'm going to share with my screen. We are going to do some warming up, okay? Here, I'm going to open our worksheet on, what do you call it? Not worksheet, like our programming notes or whatever. Kayaknya di sini aja, Justin. I will name it Justin warm ups. Python warm ups aja. Programming coding warm. Okay, Justin. Just let me know if you're more comfortable in English or in Indonesia. Terserah Justin mau gimana ya enaknya. Pakai Ikut Indonesia. pokoknya. Ya. Nah, Justin ini kan kita di sini tuh we can do code and both code and text. So we can, like insert some notes and like titles and pictures probably. So I'm going to share it with you so you can also write in this collab notes. Here I'm going to share you. Kita juga pakai Flogorism ya nanti ya? Hah, terserah Justin. Justin pilihnya pakai Python atau Flogorism? Pakai Python aja di Google Colab. Boleh. Oke, just let me know ya, Justin. I can do both. Maksudnya it's okay gitu. Tapi hari ini mastiin dulu, Justin udah siap belum sama materinya sama ini ya. Aku bakal kasih prinsip-prinsipnya dulu. Ini Justin dijadiin editor juga ya. Oke. Oke, atau gini. Editor, notify people, send. Ya, Justin ya. Justin bisa buka juga berarti. Sebenarnya kita bisa pakai Replit juga sih, tapi oke lah pakai Google Colab aja deh. Oke ya. Saya sih udah sering pakai Replit, cuman yang HTML-nya kalau Python-nya belum. Justin lebih ya udah coba dulu deh Justin, nanti kalau misalnya pakai Replit aja, ayolah pakai Replit juga boleh. Replit itu bisa live code juga kan, tapi kalau catatan jangan Justin, catatan bagusan di sini. Oke, I'm going to make pakai hashtag gitu kan. Iya bisa sih, hashtag juga. Ya udahlah di sini aja ya. Apa ya? Oke lah, ntar kita coba lah ya biar ada catatannya. Papa Justin bilang kita harus mencatat, so we will make notes, oke? Tar, ini kita berarti programming principles ya. I'm going to make notes. Jadi nanti Justin boleh tambahin juga. Taruh dulu ini gimana sih caranya supaya title? Oke, new section. Oke, wait. Jadi hari ini kita belajar prinsip-prinsipnya aja. Itu tuh pokoknya Justin ini bisa mau dikasih soal apapun itu udah aman. Yang pertama adalah prinsiples yang pertama ya, 1. Ini di bold aja ya. 1 adalah apa, Justin? Sequence. Jadi sequence itu urutan. Kayak kalau Justin misalnya bikin makanan nih, mau masak Indomie, apa dulu nih, godok air dulu apa gitu ya. Jadi sequence-nya misalnya nih, kita mau bikin ini Justin, mau bikin print gitu ya, hello world gitu ya. Ini kan kalau kita run, itu kita bilang hello world aja kan. Tapi Justin juga bikin nih di sini, nggak apa-apa. Justin juga nge-run ya.
hello world kan. Tapi kalau misalnya gimana kalau kita mau bikin hello world-nya ke orang lain gitu. Kita harus nanya nama dia dulu kan. Berarti sequence-nya harus ada variabel nama, terus kita kasih input kan. Terus kita tanya kan, what's your name? What's your name? Gitu kan. Baru kita bisa bilang hello nama gitu ya. Name. Nah, itu kan sequence. Nggak bisa kan misalnya kita print dulu baru nanya nama. Pasti nanya dulu. Misalnya my name is Justin. Oke. Hello Justin gitu kan. Nah, Kalau di saya belum muncul ya di Google Colab saya. ini saving file-nya belum. Oh, tapi gini aja Justin gini. Or gini, atau share screen Justin, aku ngetik di gini aja, stop share biar gak bingung. Justin buka Google Colab coba terus share screen. Oke. Oke. Kok belum ada ya? Iya belum ada loh. Tunggu, sabar. Aku boleh kontrol ya. Oke. Nah, oke. Kok belum muncul ya? Jadi Justin tuh lihat di layar langsung. Oke, sekarang berarti kita tambahin di sini catatan dulu. Harus sabar, harus tertib. Ini berarti programming. Mulai gak ya? Enggak sih. Programming then equals. We have to make notes ya. Oke, good. Ya, programming principles. Terus I'm going to add some text here. The first one is sequence. Okay, we do it again ya. Sequence. Oke. Sequence ya, 1. Kita kan misalnya print. Oke, print hello. Hello gitu ya. Tapi kalau misalnya kan anyway, boleh lah. Ini tuh di mana ya? Ini yang kita share kan ya Justin ya? Iya. Kenapa ya nggak real time kayak di itu ya? Kayak di Replit ya? Gak apa-apa deh. Ntar, let me check mine ya. I'm going to saving failed. It's okay. Oke, hello. Nah, sekarang kan kita mau gini, Justin. Mau hello tapi ke orang user kan. Berarti sequence-nya harus nanya dulu kan. Berarti kita bikin variabel dulu kan. Oke, nama itu ada variabel. Kita ambil dari inputnya user, benar nggak? Kita tanya dulu nih, what's your name gitu kan? What's your name? Baru nanti dia jawab, masuk ke name, lalu kita tambahin di sini kan. Jadi hello name gitu kan ya. Jadi kalau pas di run gini, dia nanya nih, namanya misalnya Justin. Tuh kan, sorry. Ulang. Typo. Justin. Nanti dia jadi hello Justin. Tapi tanda serunya nggak mau di situ. Oke. Tanda serunya mau di belakang. Jadi kita tambahin gini, gitu ya. Gitu Justin. Itu sequence. Oke. Nanti kita bakalan latihan soal ya. I will give you some exercises, tapi ini kita latihan dulu. Oke, misalnya namanya nama aku ya, misalnya. Halo, bisa ya? Bisa gitu ya. Ini sequence itu nanti pasti kita ketemu deh, mau soalnya kayak gimana, itu yang mesti dilihat sequence-nya dulu. Kalau misalnya Justin disuruh bikin tabel, disuruh ngitung bilangan, pokoknya yang mesti dipikirin oke, sequence. Nah, makanya pakai flowgoratham itu ya, kayak flowchart gitu. Itu tuh untuk melihat urutannya tuh bagusnya gimana gitu. Tapi nanti kalau perlu ya, we can do both gitu. Perlu pakai flowgoratham juga boleh gitu. Nah, sekarang sequence. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah apa ya? If dulu apa loop dulu ya? Conditional dulu deh. Iya, conditional dulu. Conditional apa, Justin? Jadi conditions untuk kayak mengeluarkan sebuah command gitu, program. Oke, syarat berarti kan ya? Ya, Misalnya syarat ya. Misalnya kita mau ngecek ini orang kita kenal atau enggak ya? Justin atau bukan ya? Kayak gitu. Kayak yang tadi kan di atas. Kita bilang, name, tanya dulu namanya. Name, input, who are you? Gitu ya. Terus pakai if kan kalau conditional. If name
Loh, oke. If name sama dengan Justin, gitu ya, titik 2 gitu ya. Print, you are my friend. Gitu ya. Oke. Kalau Else. enggak gimana? Else. Pinter. Else. Pinter deh Justin. Else. Oke, kalau else bilang apa? Print apa Justin? Of you gitu ya. Sok, tambahin sama Justin. Ini apa? You're not my friend. Ya, Ih, kamu pinter ya. Coba Ran sekarang. Udah jalan belum? Who are you? Ya oke, good. Pinter. Sip. Itu ya. Siapa misalnya? Oke, good. Oke, nice. Oke, dah ya. Nanti kita will get back to exercise ya. Sekarang yang ketiga dulu. I'm going to add something more. The third. Jadi kita tuh cuman punya sebenarnya prinsipnya tuh cuman 3 Justin plus 1 lagi. Terus setelah itu coding tuh udah cuman itu aja. Nggak ada lagi. Maksudnya that's all we do in coding udah gitu. Cuman kalau kayak type of data itu termasuk tuh. itu type of data itu termasuk. Tapi bukan prinsip-prinsip itu bisa kita ikutin lah. Bisa oh ya deh itu ya gitu deh gitu ya. Cuman prinsip-prinsipnya pinter. Justin pertanyaannya bagus. Tapi prinsip apa ya? Prinsip dasarnya itu tuh ya cuman ini aja. Looping. Looping apa Justin? Ingat nggak? Looping itu kayak Perulangan kan? Iya. Looping itu ada 2 loh. Ada apa while loop sama for loop. Ih, pinternya. Oke. Sekarang I'm going to give you example ya. Kalau for i in range. Terus misalnya range-nya berapa? 10 misalnya. Berarti kan 10 kali. Berarti kalau if I do print hello 10 kali berarti dia akan ngeprint 10 kali kan Justin ya? Benar nggak? Oke. Kalau kita mau ngeprint bilangan dari 1 sampai 10 gimana? Lower-nya 1, higher-nya 10 gitu ya. Kalau misalnya. Nah, berarti yang di print apa kalau kita mengetik angka? Kalau mau ngetik angka berarti print itu pakai string kan ya? Integer kok. Pakai i aja sayang. Oh iya. Nah, kan si i counternya. Iya benar. Coba sekarang print. Tapi nggak mau gini Justin, maunya dari 1 sampai 10 coba. Berarti ada 0. ada lower-nya nggak sih? Kayak lower itu 1, higher-nya itu 10. Oke. Benar Justin gitu. Tapi apa coba? Caranya bukan gitu. Gini, kalau di Python ya sebenarnya. Kalau di Python di for ini gitu ya Justin, kalau kita bilang 11 gini, itu dia artinya akan mulai dari 0, selesai di 11, diselesai di 11. Step 1. Itu default-nya. Jadi berarti kalau Justin mau bilang mulai dari 1, nggak ada 0, mulainya dari 1, selesainya sebelum 11. Jadi kalau aku boleh kotret ya, nanti Justin catat ya, bisa lupa, mana tunggu. Pakai apa dong, pakai ini ya. Nah ini tuh artinya, ini itu start. This is a start ya. Jadi lower yang kata Justin itu tuh start. Nah ini tuh end. Stop lah ya, stop. Nah stopnya itu sebelum itu. Jadi kalau kita bilang 11, dia akan stop sebelum 11. Jadi di 10 dia akan berhenti gitu. Nah, ini adalah step. Jadi Justin masih ingat kalau misalnya kita nggak bilang semua, dia default-nya akan mulai dari 0, step-nya akan default-nya 1. Tapi kalau kita memaksa dia mulai dari 1, kita mesti bilang mulai dari 1, selesai stop-nya sebelum 11, step-nya 1 gitu Justin. Cobain sekarang. 1 sampai 10 nggak? Iya. Coba Ran. Oke, sekarang Justin tolong bikinin 1 sampai 100. Tapi yang genap aja. Jadi 2, mulainya dari 2 sampai 98, sampai 100, 2 sampai 100.
Ih, kamu pinter. Tapi ada yang kurang coba. Ada yang kurang. Sedikit lagi apa? Oh iya, jadinya 100. Ah, iya, iya, oke, good, good, very good, very good, very good, very good. Oke, nice. Sekarang gini Justin. Sekarang tolong balikin dong print dari 100 ke 1 tapi ganjil. 99 sampai 1. 100 ke 1. Mundur ya Justin ya ke bawah ya. Iya. Dari 100 dari 99 sampai 1 selisihnya 3. Bisa nggak ya sampai 3 dong berarti kalau selisihnya enggak ganjil, selisihnya 2. Jadi 99, 97, 95, 93, 91. Berarti mundurnya harus minus ya. Iya. Ah, Stepnya -2. iya, stepnya minus. Gitu coba sampai satunya belum dapat. Berarti yang dirubah bukan atasnya, bukan 100 ya, tapi berarti tetap 100. Iya, iya. Oke. 1 bukan sih? Boleh lah. Ya, Iya. oke, good. Well done. Tuh kan Jesse udah bisa. Oke, sekarang aku take over lagi ya. Berarti sekarang kan kita udah bisa ini ya, for. Sekarang kita punya satu lagi kan. Tadi Jesse juga bilang satu lagi adalah while. Bedanya apa sih? Kalau while itu menunggu kan, kalau for itu ini. Gimana? While itu jadi menunggu kita melakukan sesuatu gitu. Oke. Biasanya kan gini ya, while true gitu kan ya. Iya. While true, terus kita misalnya print. Hello. Kalau ini kayak gini gimana Justin? Dia kan forever nih. Iya, forever. Karena dia true terus kan. Nah, sebenarnya kalau dia mau dibuat kayak for gitu, kita bisa bikin kayak Justin tadi benar. Misalnya kita bilang bahwa oke, kita punya counter namanya i ya. Mulainya dari 0. Terus kita bilang while i lebih kecil dari 10, print hello, nanti i-nya itu sama dengan ditambah 1 nih, biar dia nambah terus gitu. Nah, kalau kita punya, jadi ada start, ada stop gitu ya, ada step juga. Tapi nulisnya gini gitu. Ini kan ngeprint 10 kali juga kan, Justin sama kan? Kalau kita mau ngeprint dari 1 sampai 10, berarti kan ini kita kasih misalnya sama dengan 10 gitu. Kayak gini, terus nanti dia akan, printnya harusnya print i gitu ya, Justin ya. Cuman kalau di programming, while itu tuh nggak diperuntukkan untuk ini. Karena apa? Karena lihatin deh, barisnya ada 4 ya. Iya. Kalau di for kan cuma 2. Ngapain gitu? Ngapain kita wasting lines untuk gini, dan prone to error juga, kita harus ngetik lagi di baris yang lain ini apa gitu. Jadi si while tuh sebenarnya nggak ditujukan untuk ini gitu. Nah, berarti while bedanya sama for adalah for itu kita pakai kalau kita tahu mau berapa kali. Misalnya saya mau iterasi 100 kali, mau iterasi 500 kali, 1.000.000 kali gitu ya. Tapi kalau nggak tahu berapa, itu pakai while Justin. Jadi kayak misalnya gini, bisa aja ya, misalnya kita mau misalnya ada, ini namanya flag ya, transfer sama dengan yes gitu ya. Atau y kecil deh ya. While, misalnya true. Atau gini. Atau nggak usah pakai flag dulu deh, Justin. Nggak usah pakai flag dulu deh. Oke, how do I make it easier ya? Oke. Input. Misalnya while true. Terus kita bilang, would you like to continue? Yes or no? Terus nanti di bawahnya if input yes, nanti continue, kalau else input. Lanjutin Justin, lanjutin. Pintar. If-nya harus sebelah kanan di bawahnya while. Ya, tuh. Yes. Pokoknya dia berhenti nge-looping kalau jawabannya no aja. If input sama dengan, nah, atau if
Oh iya bener, Justin bingung karena oke sorry. Ini jangan print dong ya, salah ya. Aku Iya. salah, saya gini ya. Answer sama dengan input gitu ya. Iya. Oke. Coba. Berarti if answer sama dengan apa? If input Sama dengan oh, apa? Justin bikin ininya dulu, skeletonnya. Nanti aku bantu rapiin. Salah malah ini. Gimana? Harusnya gini ya. If, taruh. Kita tuh we can do both sih ya. Misalnya si orangnya, oh mau gitu, oke. Gimana? Coba benerin dulu. Harusnya sama dengan answer sama dengan kan? Karena nanya ya. Kok nggak bisa ke bawah? Else. Oke. Ini maksudnya di sini. Oh iya. Bisa? Bentar. Gimana? Break ya. Apa yang salah? Break ya. Oke. Benar udah. Nah, aku benerin dulu ya. Kan input. Nah, oke benerin dulu Justin. Jadi sequence-nya pastiin dulu. Oh ya. Pak. Expected if input. Jangan lupa lihat contoh yang di atas. If gimana? Nah, if harus sama dengan ya. Oh iya. Bisa. Nah, boleh. So, Justin ini dulu. Else, salah coba. If input sama dengan Y, continue. Else break gitu aja kan? Hampir Justin. Nah, itu Oh break. iya, tinggal gini aja. Tinggal gini aja. Itu juga I plus satunya ganti continue aja. I plus 1. Maksudnya ganti continue gimana, Bu? Jadi gini. Tapi itu udah ya jalan nggak apa-apa. Ini harus kita gini aja. Ini kan ada break ada continue ya. Kalau continue berarti kan kita lanjut loopingnya. Kalau break udahan gitu kan, selesai kan. Nah, sekarang gini misalnya tes ya, kita tes. Masih error nggak? Would you like to continue if inputnya yes? Kok gini? Ntar dulu, dia nanya lagi harusnya. Ntar. Ini kalau jika aku tambahin gini ya, if input and input sama dengan kali aja dia masukinnya huruf kecil kan ya. Kita pakai ini ya, tambahin ya. Barangkali dia masukin. Oke. Yes. Hah? Kok nggak looping ya? Well, true. Harusnya continue. Else break ya. Kok gitu ya? Apa itu masih di dalam, karena else-nya masih di dalam while true-nya? Tunggu. Emang harus di dalam while true kan? Kita ngeceknya, karena ini sequence nih berarti nih. Coba, kalau misalnya kita masukin no gitu ya. Harusnya kan selesai. Tapi kalau misalnya ini dia masih true kan, berarti harusnya continue dong. Kok nggak continue sih? Kita masukinnya apa sih? Answer ya? Oh, Justin, we do this has to be answer.
There. That's the problem. Iya, harusnya itu ya. Kalau misalnya kita bilang, yes, continue. Oh gitu? Loh, oh ini ya Allah. We Ini yang both belum made diganti. mistakes. Dua-duanya ngaco. Lah, kok gitu? Kok nanya lagi sih? Harusnya nanya dong. Tunggu. If answer sama dengan oke, apakah harus begini? Kalau jawabannya yes atau jawabannya no, answer kan input. Kalau di jawabannya dia continue. Kalau enggak, break kan? Kalau no, break. Kalau misalnya yes, harusnya looping kan? Harusnya dia nanya lagi. Oke, well, what's wrong? Well, true. Well, true, answer. Ada yang salah sedikit deh ini. Ini trivial nih. Would you like to continue? Oke, tes gini. Kalau if answer sama dengan, kita coba lah ya. Ini tes aja ya. Justin. Really? Why? Why I mistype all the time? Bukan hello. Loh, ini bisa Justin. Kenapa ya? Mungkin harus di Why? Itu kan jalan barusan berarti. iya. Berarti kan if answer sama dengan yes Yes. or sorry Justin, I made a stupid mistake. That's me. Harusnya jangan N, kalau N tuh dua-duanya harus muncul. Kenapa N lagian? Alamak, ini harusnya continue, maaf ya. Nah kayak gitu deh, coding itu harus titik. Nah udah ini berhasil nih, kalau kita jawabannya gini, sebenarnya bisa pakai lower juga sih ya. Yes, berarti oke, yes, continue, kalau no dia enggak. Dah. Oke ya, berarti while itu kan buat sesuatu, tadi Jessie bilang, oh iya ya berarti while itu kalau kita nunggu kan, while nunggu. Oke, udah ya, kita udah 3 nih. Jessie udah bisa 3, ini udah nih, kompetisi apa juga urusannya itu gitu ya. Nanti aku kasih soalnya. Tapi sekarang, nanti, habis ini satu lagi adalah prinsip terakhir. Ya, yang itu adalah apa? Justin ingat gak ada yang namanya functions. Kayak function. Nah, udah. Setelah function beres gitu. Kayak gini ya, misalnya kita mau bikin misalnya apa ya? Misalnya kita mau bikin A sama dengan input enter a number gitu ya. Tapi kan ini kan kalau kita input jadi kan dia bentuknya stringnya, biasanya padahal kita ceritanya mau number. Jadi di depan itu harus kita casting jadi integer. Nah. Dah, sekarang B masukin integer juga input kita bilang enter another number. Gitu ya, katakan. Oke, enter another number. Terus kita bilang sekarang print misalnya A plus B itu sama dengan A plus B. Gitu kan ya. Kita kan bisa ya bilang, saya oke, sekarang kita jalanin, misalnya ini berapa gitu ya, pertama ini berapa gitu. Ini kan hasilnya begini. Tapi ini kan buat komputasi yang sedikit ya sih. Kalau misalnya kita punya misalnya perhitungan rumus yang panjang, biasanya enggak gini gitu. Kita akan buat dia jadi function gitu. Function itu sebenarnya tinggal bilang gini aja ya, misalnya sorry. Aku kasih contoh ya, nanti Justin bisa coba. Dia misalnya add gitu ya. Add dia menjumlahin 2 buah bilangan gitu. Nah, dia return A plus B. Jadi di sini tuh kita tinggal manggil fungsi nih Justin. So we just call add A, B gitu. Nah, ini hasilnya sama. Udah function tuh cuma gini. Jadi saya kita punya berapa gitu ya, berapa. Nah, udah. Jadi kalau misalnya nanti Justin mau bikin
penjumlahan, pengurangan, penambahan, tinggal tambah def aja. Def apa, def apa. Nah, ini tuh kayak gini contohnya Justin, kayak misalnya kita punya restoran. Iya. Kan ada dapur kan, misalnya ada dapur makanan Indonesia, dapur makanan Itali, dapur makanan Prancis. Mereka kan beda-beda. Kayak misalnya satu bikin roti, yang satu misalnya bikin spaghetti, ya saya makan nasi goreng, yang satu bikin sate. Itu kan nggak mungkin dimasak di meja pelanggannya kan, nggak mungkin di restorannya masaknya kan, pasti Iya. di dapur Nggak nanti ada kan. resepinya. Jadi function tuh kayak kita tinggal nyuruh, tolong dong, gue kasih deh bahannya, masakin nasi goreng ya, pokoknya kirim ke sini kalau udah jadi nasi goreng, jangan masak di sini gitu. Ini juga kita gitu bilang, saya punya 2 bilangan, tolong jumlahin. Kayak gitu, itu namanya function, Justin. Oke, sekarang Saya latihan. mau buka Apa? yang Yang Python dulu saya. boleh. Gimana Justin? Boleh. Sok, Kak. Saya lupa nama websitenya tuh apa. Cuman Apa? ada kayak banyak gitu. Namanya. Oke, yuk cari. Websitenya itu pokoknya kayak Replit, jadi bisa kayak banyak language gitu loh. Oh, apa ya? Ini bukan code online interpreter atau gimana? Bentar. Tapi paling bagus Replit sama Collab sih, tapi nggak tahu enak gitu dipakainya. Apa ya? Lumayan sih. Saya lupa, cuman udah kayak satu lagi gitu. Satu lagi apa ya? Iya Bukan. sih, aku juga udah nggak pernah pakai ngompil lagi, selalu pakai di cloud soalnya lebih gampang. Apa coba search di itu ada nggak? Di apa? Di story apa nggak? Aku juga pengen tahu kalau ada yang lebih bagus. Kayaknya web compiler deh. Kayaknya. Oh, ini bukan sih. Tunggu. Let me check ya. Kemarin ada seseorang juga yang ada di tunggu. Kemarin itu kita coding hari apa ya? Oh nih, GDB online debugger. Oh, jadi enak ini, compilernya bagus. Tapi kan sharing bareng, ya bisa nggak berdua gitu atau gimana rampean? Kayaknya nggak bisa deh, bentar. Nggak bisa ya? Oke. Nah, ini banyak nih. Oh, online GDB. Oh, oke. Ada apa aja? Oh, Palindrome udah. Kamu pinter. Oke. Dan Saya juga waktu itu pernah buat apa ya? area. Oke. Kalau nggak salah. Well done loh. Oke, udahlah berarti. Yes. Multiplication table ya. Oke, kalau gitu sekarang boleh. Palindrome udah bisa ya. Allah mau dikasih soal padahal. Oke, latihan soal berarti sekarang Justin siap nggak? I'm going to give you a problem ya, some problems ya. Terserah mau pakai apa aja, Justin boleh. I'm going to write on your screen. Terus tolong bikin ya. Harus selesai dalam berapa menit? Setengah jam gitu? Ya, nomor 1. Tolong buat kayak gini, Justin. Gini. Nomor 1 ya. Pakai simbol saja. Oke, kayak gini. Kayak gini ya. Pokoknya bentuknya segitiga. Oke, gitu. Oke, itu nomor 1. Maksudnya gimana buat gitu? Ya, buat gini aja tampilannya cuman kayak gini. Bintang-bintang tapi ada misalnya 5 baris gitu ya, tapi di setiap baris itu berarti dia pakai apa, Jas? Pakai print kan bisa nggak? Bisa, pakai print aja. Ya, itu nomor 1. Nomor 2. Buat kayak gini. Kalau ini udah bisa, nanti ada satu yang the last dia ini kayak gini. Terus dibalik aja sih sebenarnya. Gak gitu. Gak boleh di print gitu, Justin. Pakai for. You have to use the for. Gak boleh printing doang. Ayo. Oke ya. Soalnya nanti misalnya kita inputin 10, harus kayak gini bentuknya juga. 100 juga harus bentuk gini.
Oke. Ini ya, itu yang kedua. Ini yang ketiga. Yang ketiga, sekarang ini rada tricky nih. Ini gini. Saya terakhir buat kayak beginian tahun lalu udah ada Rasti. Oke. Banyak Justin, oke. I'm feeling kok ini positif, ini ikutan kompetisi, you can do it. Cuman harus latihan aja, Just. This is good. You're good already. Lots of experience already. Tapi harus latihan, harus banyak latihan ini logic sama ini kecepatan ini aja, ngodingnya aja. Nah, ini dulu Just. Kayak bisa ya. Itu ini aku pindahin. Aku geser dulu ya ini ya. Ganggu ya. Ini. 5 soal ya, Just. 6 sih sebenarnya. 5. Ada apa lagi? 4. Kayak gini. 1, 2, 3, 4. Oh, enggak. Ini yang nomor satunya lagi. Nggak pakai turtle ya? Enggak pakai turtle. Ceritanya lagi lomba ya, Cie. Ceritanya lagi lomba, ini soalnya udah ditulis sih ya. 5 soal. 5 soal dalam setengah jam. Berarti 6 menit satu ya. Nomor 5. Ntar dulu ya, gimana ya? Nomor 5, 4, 3, 2, 1. Bisa nggak? Gini, Jas. Oke. Try to solve this as fast as possible. Coba. Oke. Gimana nih naruhnya? Gitu. Nomor 1 dulu. Berarti kan range-nya kalau gini berarti ada 5 ya. Sebenarnya bisa kita tanya sih, tapi anggap 5. Berarti gini, Jas. Ini namanya sekarang nested loops. Jadi loops di dalam loops. Jadi sebagai hint ya, Justin tuh mesti mikirin baris ya. Ini ada berapa baris. Sama ada berapa kolom. Jadi kita akan punya 2 looping. Jadi ini kan baris ya, ini rows kan. These are rows and these are columns kan. I'm going to give you examples ya. Nanti setelah itu you can modify ya. You can, I know. Oke, ntar. Ini gimana caranya? Biar kelihatan. Oke, in range ya. Berarti anggap in range-nya. Aku gak bisa kontrol. Request remote control just. Thank you. I'm going to give you. Saya 5 ya. Pakai mode dulu bukan sih? Atau gimana? Kan kita nggak pernah. Kan iya sampai 5. Barisnya ada 5 kan. Tapi kan pakai yang simbol yang ini maksudnya. Bisa, itu ada tuh yang paling atas, di atas 8. Nah, berarti kita tuh harus punya satu lagi Justin in range. Sama kan, kolomnya juga ada 5 kan? Benar nggak? Iya. Nah, terus kita print si bintang ini kan? Kita print si bintang ini. Tapi harus ke kanan ya. Maksudnya kalau misalnya kayak gini ya.
let's say ini adalah cara ngeprint baris ya. Print n sama dengan ini. Nah, ini coba di-run. Bagus nggak sih compilernya? Nah, ini kok kayak gini ya? Print 1. Oh, ini dong harusnya. Oh, benar deh, benar. Print ini ya, for i in range. Oke, kita ngeprint ini berarti ini dong. Print and sama dengan ini biar nggak pindah baris, sorry. Ini berarti tinggal ngeprint aja gini. Pindah barisnya ini. Oke. Tapi kalau kita run, kan jadinya gini Justin. Kita kan nggak mau gini kan, maunya di baris 1 bintangnya 1, di baris 2 bintangnya 2, gitu kan? Di baris 3 bintangnya 3, ya kan? Benar nggak? Berarti ini si J itu harus ngikutin I kan? Karena I itu baris, J itu kolom gitu. Kebayang nggak sama Justin? Jadi kalau misalnya kita when we do it like this ya, nah ini jadi gini. Cuman kurang 1. Berarti ini range-nya harus dari sampai 6 ya. Coba di-run. Nah, ini jadi 5 sekarang. Nah, ini baru benar. Jadi dia akan menghitung untuk pertama. Oh, atau mulainya dari 1. Karena kalau dia dari 0 dia nggak nyetak, Justin. Jadi dari 1 sampai 6. 16 sampai 6, stepnya 1 atau 1,6 gitu ya. Nah, gini berarti. Nah, ini lebih benar. Oke, sampai sini Justin udah ngerti belum prinsipnya? Gimana? Jadi ini tuh namanya nested looping. Kalau di loop di dalam loop. Jadi kayak nanti rekursif lah, apalah gitu tuh gitu. Nah, kenapa kita harus ada? Karena kita mesti ngeprint. Saya setiap baris ada beberapa kolom. Baris ganti baris ada kolom lagi. Itu kayak misalnya Justin punya 3 kelas ya, bu gurunya ngajar 3 kelas, terus dia mau ngabsen 3 kelas. Berarti dia masuk dulu ke kelas pertama, terus dia ngitung ada berapa murid. Berarti kan dia ada looping 3 kan. 3 tuh ngitung kelasnya, ada 2 looping kan, 1 buat ngitung kelas, 1 lagi buat ngitung murid gitu. Jadi dia masuk ke kelas pertama, ngitung muridnya berapa. Terus masuk ke kelas kedua, ngitung muridnya berapa gitu kan. Masuk ke kelas 3. Jadi dia harus punya counternya 2. Ini juga sama, counter kita harus 2. 1 buat ngitung baris, 1 lagi untuk ngitung kolom. Nah, si I buat ngitung baris, si J buat ngitung kolom gitu. Jadi makanya si I-nya itu kan dari 1 sampai 6. Karena kita pengen mulainya dari 1 sampai 5 kan. Si J itu akan pakai range-nya I itu. Karena kalau kita lihat polanya, dia kan just, kalau kita lihat polanya, bintangnya 1 di baris 1. Bintangnya 2 di baris 2. Jadi dia pasti ngikutin I-nya kan. Pasti ngikutin I-nya. Jadi kayak gini. Nah, sekarang kalau yang kedua gimana, Jas? Dia kebalik. Jadi dari besar ke kecil kayak yang tadi kita ngeprint. Ya berarti di minus. Apa? Dibalik berarti kan? Pintar. Coba. Harus kayak gitu keluarannya coba. Atau tadi itu kan gini ya. Mana? Apa gini? Gimana? Coba tes dulu, tes dulu. Nah. Berarti harus kebalik ya? Baik. Pak. Kenapa? Nggak, belum ngebalik ya? Nah, berarti kalau harus gini, Jas. Berarti kan kalau di baris 1 dia malah harus gede kan? Berarti kalau itu dia mulainya harus 5 dong. Ya kan? Terus turun misalnya ke 0 gitu kan. Terus berarti kan mundur, berarti minus kan?
Bener nggak? Jadi J-nya nanti juga gitu. Dia hitungnya dari 5 dulu, mundur gitu kan. Coba kita run, bener nggak? Nah, gini kan Jas, bener nggak? Ya. Kayak Justin Bieber. Oke, sekarang. Berarti 1 udah nih, 1 udah, 2 udah nih, centang. Sekarang yang ketiga gimana Jas? Nah, ini triknya apa? Berarti kita harus punya 1 counter lagi. Kenapa? Karena apa coba? Karena yang ini ini fullnya tuh ada ini. Jadi anggap ada 1 segitiga lagi, tapi isinya tuh cuman spasi aja gitu. Anggap isinya cuman spasi aja gitu. Jadi kita harus ngeprint spasi, Jas. Gimana caranya ngeprint spasi? Oke. Gitu. Jadi triknya gitu. Jadi dia kelihatan, dia bisa geser gitu ya, terbalik gitu. Jadi bentuknya kan sama ya kayak sekarang. Ya. Iya nggak? Bentuk bintangnya udah bener nih sama. 5, 4, 3, 2, 1 kan. Cuman maunya geser kan. Berarti kita harus nambahin spasi. Oke, berarti aku rubah nih. Berarti harus ada 1 lagi kan yang hitung yang putih kan. Tambahin misalnya, berarti K, for K in range. Si K ini range-nya sampai berapa? Sampai I ya. Karena dia 1, 2, 3, 4. Pinter. Range I. Oke. Terus apa? Dia print apa? Spasi kan? Tapi nggak boleh pindah baris. Berarti harus pakai N ini. Baru dia ngeprint yang J gitu ya. Bener nggak sih gitu? Kalau dia, tapi nggak bisa gitu, Jas. Kenapa, Bu? Ini kan kalau dia I berarti dia ngeprint 5 dong. Padahal harusnya dia 0. Oh, berarti 5 kurang I berarti Jas. 5 kurang I. Karena pas I-nya 5, I-nya 5 kurang 5 kan jadi 0. Jadi dia nggak ngeprint. Tapi pas I-nya 4, pas I-nya 4, 5 dikurang 4 jadi 1. Jadi dia ngeprint 1 gitu ya. Coba kita coba. Nah, apa yang salah, Jas? Kok jadi gini? Oh, ntar dulu. Kayaknya di atasnya ya, yang 5, 0, sama min 1-nya harusnya kayak dibalik gitu kali. Benerin Jas. Gesernya berarti kurang. Oh, atau misalnya printnya ini ya. Oh, printnya 2. Gitu, Jas. Spasi. Karena si ini kan J ada spasinya. Oke. Sampai sini oke nggak? Oke nggak? Ini pokoknya logik gini lah, udahlah. Pokoknya kalau perlombaan itu pasti dia main logik, dibalik, diputer, dijungkir gitulah. Pokoknya tinggal pelan-pelan aja nih sequence-nya. Nah, ini sequence nih, Jas. Kan kita ngeprint dulu spasi kan, baru bintangnya. Jadi K dulu baru J. Nah, namainnya itu terserah Justin gitu. Namain variabelnya. Oke, berarti 1, 2, 3 udah nih. Oke, Jas. Nomor 4 sama nomor 5 sekarang. Ayo, ceritanya kita lagi beneran lomba. Waduh. Udah benar, tapi sekarang harus diganti kayak jadi angka gitu ya? Iya. Kalau langsung di print doang gitu nggak bisa ya? Bisa, tapi berarti printnya print I kan, bukan bintang berarti ya. Print I atau print J atau pokoknya ngeprint si counternya ya. Maksudnya print I itu gimana? Kayak yang ini, Jas. Ntar ya, misalnya. Jadi ngeprint counternya. Nih kayak gini ya. Misalnya ini kan cuma 2 ya. Berarti baris kolom kan. Berarti kita, we don't need this kan. We don't need K kan. Udah punya I sama J. Berarti kan, ini kan, Justin lihat ya. Ini kan membesar ke bawah ya. Berarti oke, hitungnya berarti nggak kebalik kan. Berarti kita bisa mulai 5 lah ya gitu ya. Benar nggak? Range-nya dari 0 ya. Atau nggak, mulai dari 1 sampai 6. Step-nya 1. Terus si J ini kan ngeprint sebanyak I. Jadi kalau ada baris 1 dia ngeprint 1 bilangan. Tapi angkanya apa? Berarti angkanya ini, Jas. Ini I gitu. Jadi bukan ngeprint
simbol, tapi ngeprint bilangannya nih kayak gini, Jas. Jadi 11, 22, 33, 44, 555 gitu. Oke nggak? Kebayang nggak, Justin? Kebayang nggak? Udah kebayang belum? Jadi yang di printnya tuh counternya gitu, bukan simbolnya. Jadi kita ngeprintnya kalau nggak I ya J. Terserah, atau ada variabel lain kalau dibutuhkan. Nah, itu nomor 4. Kalau Justin ada yang bingung, tanya. Kalau Justin mau coba yang nomor 5, gimana caranya? Jadi nomor 5 tuh kayak nomor 3. Kita harus punya ini. Kita harus punya, tunggu, sabar. Mana? Kita harus punya spasi nih di sini, spasi ya. Spasi, 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 spasi. Jadi spasinya tuh nambah sebanyak barisnya kira-kira. Ya. Coba gimana? Coba Justin coba dulu. Kita harus nambahin si K lagi ya buat ngebalik dulu. Ya, kita harus nambahin satu itu lagi. Nambahin satu counter lagi. Mirip sama yang tadi. Gini nggak? Cobain dulu. Awas, ada yang ketinggalan nggak? Expected and intended loss. Berarti ini mas. Malah gini. Coba apa? Kurang nggak? Kayak ini nggak. Kok satunya malah jadi 3 kali? Coba cek dulu. Yang mana? Ayo, aku bantuin. Cobain dulu, cek dulu. Ingat itu Peter. Justin pintar deh. Tapi apa sih ada yang salah? Tetap jadinya kayak Kok ada R sih? Just apa ya? emang pakai R ya? Tapi di bawahnya R nggak ngapa-ngapain lagi. Kan Ngeprint spasi di bawah R berarti udah hampir bener Just. Ini berarti ngeprint spasi dong. Stop. Coba. Di bawahnya R kita ngeprint spasi. Print tambahin yes. Ngeprint spasi coba. Print spasinya 2 deh. jadi tetap gini ya. Coba. Kurang apa? Spasinya sih udah bener di dalamnya atau di J-nya kali spasinya. Tapi lihat, ini ngitungnya dari besar ya. Jadi yang di print siapa nih? R, I, atau J? Yang ngitungnya mundur. R nggak mungkin ya, R kan buat ngeprint spasi. Iya. Berarti yang hitungnya mundur siapa nih? Atau siapa? Misalnya yang di print misalnya 5 kurang I gitu atau apa. Pokoknya ngitungnya harus mundur.
Oh, ini nulis satunya malah jadinya 5 kali. Wah, coba. Nah, yang kurang apa? Range-nya 6. 6 kurang I. Berarti kalau 6 print. Oh, ininya harus bareng, Jas. Ntar, nih, let me correct this. Ini harus segini. Jangan di dalam itunya. Oh iya, Ya kan? Mereka sejajar kan. Nah, ini punyanya, yang ini punyanya si I. Nah, coba kayak gitu. harus Coba. jalur Sekarang tinggal dibalik tuh, angkanya harus mundur. kenapa tuh ada spasi? Oh, tapi aku baru nyadar angkanya tuh harus kayak begini ya. Angkanya harus mundur. Gimana? Yo. Oke, harus bisa, Jos. Tapi itu kan udah ya, ntar let me cek. Oh, itu 161. 6 kurang 1. 6 kurang I. Oke, mulai dari 1 sampai 6 kurang I print. Berarti kan harusnya printnya spasi dong, gini kan. Coba. Kok gini ya, Jos? Iya, makanya malah sama aja sama. Kok ada spasi sih? Iya. Oh, ini juga harus gini, Jas. Dia ini juga harus dikasih, gak boleh turun kan. Dia harus stay di situ. Oh, atau gini, ngerti Kak? Aku mengerti. Nah, terbalik ya? Ini kayak malah gini, Jas. Kita balikin, salah. Spasinya harus yang sedikit, yang banyak yang angka. Berarti spasinya kebalik. Nah, berarti I-nya harus mundur deh kayaknya. Biar angkanya tuh kayak begini gimana ya caranya? Nah, biar angkanya gitu berarti kita ngeprint I-nya mundur, yang di print I. Nah, gimana tuh? Coba ya, I'm going to make my own ini ya. Tunggu bentar, sabar. I'm going to make my own ya. Nanti kita compare ya. Coba ya. Justin kan di situ ya. Ini kok nggak nge-refresh sih yang ini? Tunggu. Why don't we? Taruh dulu, ini kok nggak bisa sih? Ah, oke. Kok yang kita nggak nge-refresh ya? Kalau yang collab, kita rolling dulu. Ah, udah. Mau coba ya yang mau nambahin ya, yang latihan ya. Tambahin code berarti for I in range. Berapa sih? Berarti mundur ya dari 5 sampai 0 minus 1 misalnya. Terus kita punya spasi kan, K misalnya. K in range. Spasinya itu berarti 5 dikurang I deh gitu ya. Terus dia akan print. Jadi ngoprek di situ ya, aku ngoprek di sini ya. Print, tapi dia turun. Tapi dia jangan turun. Spasi, oke. Terus kita akan punya J. For J in range juga. J-nya itu gimana sih? Yes. Mundur ya? Iya. Taruh 5, 4, 3, 2, 1. Berarti in range-nya itu I ya. Yang dia print berarti print I. Coba ya. Print I and sabar, coba. Let me see if mine is working. Harus ngeran dulu. Expected titik 2. Oke, sorry bro. Lupa titik 2-nya.
Bentar, aku mau nyoba pakai logarithm. Boleh. Terus Nih ya. lihat kode. Boleh. Bentar ya. I'm going to give it like this. Nah, kalau gini ya, aku kasih di chat ya. Just. Oke. Nah, Kalau kayak gini, ini udah jadi 555, 555, 444, 32. Tapi kita maunya turun kan? Iya. Berarti apa yang harus dirubah? Berarti mundur yang di print kan I. Kita maunya I turun. Oh, I know. Berarti yang di print itu kan dia 5 ya. Yang di print itu 5 kurang I. Ya kan? Ya enggak. Enggak, Jas. Bukan 5 kurang I berarti Nah, 5 kurang I ya. Kan 5. Taruh. Berarti dia J itu in range 5. In range I. Oh, I 0 1 lah. Ini print I. Kok nggak turun ya? bentar. Oke, penasaran. Coba, Jessie lagi ngapain? Aku Lagi di logarithm lagi. Bentar. share screen lah, mau lihat dong. Udah kok. Oke. Oke, good. Oke, meanwhile I'm going to try to solve this ya. Berarti 5 dikurang 1, berarti kan harusnya mundur. Dia ngeprint, ini kan nggak ngeprint, berarti Y-nya tuh harus ngeprint ke samping, tapi mundur. Kan I-nya 5. Berarti kan mundur nih. Print I, geser ke bawah kan harusnya. Kok enggak ya? Kok enggak ngeprint ya? Oh, print J dong harusnya. Kayaknya ini berhasil deh. Jas, ini ada lagi. Ini berhasil juga tapi salah. Mulainya tuh nggak dari 5. Oke. I make my own problem tapi pusing. Ini Justin jago gini. Just Flogorithm ada yang online nggak? Ini download ya? Iya. Alright. Looking good sih. Ini bisa di-convert ke Python kan? Iya. Nanti Ya. ada. Nanti kita coba ya berarti ke Python ya. Ini I'm going to give you another code ya. This one is also work, but you're getting close each time. Ay, bagus. I like this. Oke, logarithm ya. Ini berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nah, maunya tuh depannya C. Berarti depannya tuh 1, 5. Berarti J in range 5. Oh, oke, 5. Kalau mulai dari 5, tapi sampai I. 5 minus I. Oh ya, lupa declare ini. Udah berhasil, Just. Oke, I did it. Udah. Oke, I finished it. Oke, kasih ke Justin ya kodenya. Justin bikin sendiri ya. Iya. You make your own version ya. Where's the where is the yang ini? Iya, nice lah.
This is so nice. Okay, good. I'm very optimistic nih. Oh iya. Bentar. Alright, bentar ya. Oh. This is nice. Integer A, string as, integer. Oke. Bentar, saya kayaknya salah saya bentar. Nah, kurang. Decreasing answer. Oke, ini kan A sampai N, answer, N, input. Oke, nanti lihat hasilnya gimana, Jas? Dipindahin ke Python gitu. Kayak di sini ada ini, bukan di konsol. How do we know the result? Di ini kayak begini. Terus di sini juga ada start buttonnya gitu, ada run buttonnya. Oke, mana-mana. Oh, nggak kelihatan ya, bentar. Nggak kelihatan, Cuman belum jadi. Oh iya ya, bagus juga ya. Ntar. From ZN to A1 decreasing. Tapi kita nggak tahu decreasingnya berapa ya. Oke, ini auto pseudocode ya. Oke. Right. Lucu juga ya. Bagus sih ini. Oke, terus gimana? Nah, sekarang ini lagi nyoba ya. Oke. Kok sih? Lexical error katanya. Oh, bisa lexical error juga ya dia. Si compiler tahu. Good juga nih. Integer Z. Ntar lu. Ajarin aku, Jas. Z itu siapa? Baris kolom. B itu siapa? Yang mana? Kelihatan detailnya nggak sih ada ininya? Oh iya benar, ada step by-nya. Oh, tapi di situnya nggak kelihatan ya. Di ininya apa? Di sintaksnya. Benar-benar. NA, N value decreasing. Oke. Siap. Berarti kalau gitu si A itu I berarti kan?
Nah, di dalamnya itu ada B sama satu lagi siapa? Sama Z. Oh, iya iya iya, I know sekarang. Mulai mengerti sekarang. Iya, benar benar. Pintar aja, Justin. Good, good, good. Well done, well done, well done, well done. Kalau code-nya Ibu udah bisa, Bu. Udah, mau dicoba? Itu tuh yang di chat. Coba lihat deh. Yang punya aku ya, yang di chat yang terakhir, Just cobain. Yang ini ya. Mm-mm. Aku bikin soal sendiri, mumet sendiri barusan. Bukan? Oh iya bisa. Kalau ini Bisa ya? caranya gimana, Bu? Jadi ya, ntar, I'm going to make it more describe it ya. Jadi kan triknya gini. Ini kan trik pertama yang mesti dilihat kan dia berarti kan harus ada segitiga gininya kan, segitiga gini kan. Nah, itu tuh yang ngerjain si Kak kan, ini si Kak ini ya. Kak ini tugasnya ngeprint spasi tapi makin lama makin banyak kan. Oke. Terus kan si bagian yang memusingkan itu kan adalah si ini kan, si yang ini kan Just nih. Ini tuh yang ngurusin si J kan. Oke. Nah, terus yang mikirin barisnya, the whole barisnya itu kan I. Nah, tapi kita kan mau ngeprintnya tuh kan si J itu mundur kan. Maksudnya dia dari banyak ke sedikit kan. Berarti si J itu kan counternya harus dari 5 dong, karena dia mau mundur gitu kan. Berarti harus minus kan. Nah, si I itu juga dibikin mundur gitu. I-nya dibikin mundur karena mau dipakai buat bantuin ngeprint angka mundurnya gitu. Jadi tadinya si J ini nggak usah mundur, tapi mundurnya pakai yang I gitu ya. Misalnya jadi kita ngeprint, oke, kalau misalnya kolomnya barisnya 0, ngeprintnya 5, barisnya 1, ngeprintnya 4 gitu. Jadi malah kebalik ya, tambah baris tambah sedikit si kolomnya gitu. Nah, tapi kan dia maunya ngeprintnya 5 dulu kan, berarti si J ini harus 5 just. Jadi 5 sampai 5 minus I. Kenapa? Karena I-nya gede kan. Jadi 5 minus itu di awal 5 minus 5 kan berarti. Berarti dia akan ngeloop dari 5 sampai 0. Which is 5, 4, 3, 2, 1 kan. Ini udah oke nih. Nah, baris berikutnya, si I-nya kan jadi 4. Ini I ya. Ini I. Ini J kan ya. Berarti kan 5 dikurang 4 tuh. Berarti berapa? Berarti dia mulainya tetap di 5, tapi berhentinya di 5 kurang 4, berhenti di 1 gitu. Jadi 5, 4, 3, 2 gitu, Jas. Jadi itulah tricky. Jadi gimana caranya kita ngelihat variabel mana yang bergerak. Dan kalau K-nya tetap aja, jadi si K tuh udah nggak mikir. Pokoknya saya cuma ngeprint di baris pertama nggak ada, baris kedua 1, baris ketiga 2, baris ketiga 4 gitu, dan seterusnya gitu, Jas. Gitu. Nah, itu trik-trik ya gitulah pokoknya, dan sambil nyoba-nyoba juga. Jadi setidaknya nyoba dulu. Oke, bentuknya udah benar belum? Oke, groupingnya udah benar belum? Batasnya udah benar. Sekarang tinggal di enhance aja angkanya berarti gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Ini masih ada waktu nih. Kita masih ada waktu cobain ini, Just ntar. Kita mau cobain soal-soal OSN nggak sih? Yes. Boleh, Bu. Kemarin udah buka apa padahal tapi lupa. Ntar ya. Tahunan arsip soal. Oke, this one ya. OSN Olimpiade yang Ini ada, saya juga pernah buat multiplication table. asik. Oke. Ada yang lupa, Jas. Kita belum belajar itu. Belum belajar list loh. Coba ya. Just I am saving this one ya. Save as. Justin coba Justin bisa buka chat kan? Bisa. Oh, ini kalkulator nih. Kalkulatornya kayak gimana? Lihat dong. Ini bagus sih. Just kenapa nggak pakai ini? Apanya, Bu? Kenapa nggak pakai function?
Soalnya waktu itu saya masih baru belajar gitu, jadi pakai yang cara gampang. Oke, ini good. This is good. Nah, pertanyaan, bedanya pembagian sama modulus apa? What is the difference between division and modulo? Modulo. Modulus itu nyari remainder yang pertama, bukan sih? Ya, pintar kamu. Ya, division tuh the result, kalau modulo itu reminder. Ya. Apa yang namanya ya? Ntar dulu, Jas. Udah. Nah, itu bagus tuh. Ini juga bagus. Ini bagus, Jas. Thank you, Bu. Saya nggak tahu waktu itu buat kayak banyak gitu. Soalnya saya dulu juga ada les Python. Nice. Ya udah, berarti sekarang tinggal challenge. Alright. Ntar, just show me something when you are using list. Ada yang pakai list nggak, Jas? Kita perlu bikin list deh kayaknya. Soalnya, brute force aja mau nggak brute force? Just. Kenapa? Okay, I give you in 15 minutes. Can you make me a login application? Pakai Python aja, Jas. Jadi gini, tanyain nama, tanyain username, tanyain password. Kalau username-nya Justin, passwordnya 12345, dia boleh login. Kalau nggak boleh login. Tapi dia cuma boleh login 3 kali. Bisa nggak? Coba Jas, bikin Jas. Make another project. Maksudnya gimana? Kita pakai database atau apa? Nggak usah database. Kayak yang tadi aja, jadi tinggal nanya nih. Jadi pakai tinggal input sama kayak ini gitu. Iya. Kayak username aja gitu. Iya. Terus dia cuma boleh bisa jawab 3 kali. Jadi kalau misalnya dia baru jawab sekali, oke, 2 kali lagi ya. Jadi dia jawab 2 kali, oke, sekali lagi ya. Pas dia udah selesai jawab, nggak bisa, udah habis kesempatan gitu. Oh, gini. Apa sih Berarti ada while. Berarti ada while kan? Pakai for aja, for kan 3 kali kan. Oke, aku udah ada soal 2 buat Justin itu, sama satu lagi nanti tebak angka. Ini dulu, coba password. Oke, 30 minutes. Wih, kan modenya lomba. Mau pakai ini aja, Jas? Pakai online GDB. Save-nya aman ya? Aman sih, kan bisa di save juga. Iya, benar-benar. Aman-aman. Yuk, kita buka. Yuk, aku sambil lihat-lihat sebelumnya. Oke, bentar. Mungkin kayak gini kan. Gimana? Kayak yang tadi di kita di itu Google Colab. Pakai dev aja deh. Nggak usah pakai dev juga nggak apa-apa. Nanti aja deh. Pokoknya udah jalan baru kita jadiin function juga nggak apa-apa. Yang penting coba gini aja dulu, Jas, pelan-pelan dulu, nanya dulu. Kalau udah berhasil baru di looping. Jangan sekaligus, nanti berantakan. Ini aja password sama username. Pakai while sama if else. Boleh, pakai while boleh, pakai for boleh. Tapi kalau kita tahu 3 kali sih kayaknya pakai for juga bisa sih. Less than 3 input username or enter your username. Password.
the password. Oke. Nah, ini baru if input user salah input equality user input password equality password Pinter. Pinter. Oke, boleh. Lancar. Oke, good. Oke. Jangan lupa dipanggil fungsinya, Jas. Kenapa? Fungsinya nanti dipanggil kan di bawah. Else attempts plus equals 1 1 so you put in the wrong password. Like Lancarnya Justin. I am very positive about the competition ini, Mas Jas. Kita nanti tinggal dia aja drilling. print apa ya? Print tur apa? 3 apa ya? Dua attempts more. Attempts 3. Ya udah. Maksudnya udah maksimal, udah kayak kepake semua 3 gitu. Oke. You have no try left. Nah, Oke. Aduh, mantap juga. Sadis juga ya Justin. Langsung di blok ya. Lancar. Nice. salah. Keren lah, bagus. Well. So good. Lah. Oh iya, bentar. Salah. Ada titik 2 yang kurang di sini. cadel saya. Itu. Ada yang kurang. Maksudnya print login is a good indentation error. Karena ini apa? Agak di sini, harusnya ke sini kan ya. Iya. Itu mana? 21. Oh iya. Apa lagi? Mana? Login is a good. Jago Justin. Dalam berapa detik loh? Nah, coba salah-salahin coba. Oke. Lucu banget. Iya, lagi. Ya, 3 kali ya? Oke, Iya, well done, Jas. Oke, 7 menit. Bikin sekarang gini. Sekarang kebalikan. Oke. Bikin tebak angka, Jas. Jadi ada angka. Kalau dia misalnya ada random lah atau di set aja misalnya angkanya 23. Kalau orang masukin 0 sampai 100 ya. Misalnya orang masukin lebih besar bilang kebesaran, Bro. Kalau kekecilan. Terus tapi looping terus sampai ketemu. Hitung berapa kali dia harus nyoba.
Berarti kayak buat program, jadi kita misalnya ada set number, terus nanti coba ini ya. Set numbernya Justin boleh, saya Justin set aja manual atau boleh juga di random, misalnya si Python-nya di random. Tapi orang suruh nebak. Nomornya random setiap kali atau gimana? Nah, boleh. Atau coba dulu nggak random setiap kali juga boleh. Pokoknya yang terpenting adalah nih orang harus nebak sampai ketemu aja. Terus kita hitung dia berapa kali nebak gitu. Baru you have to kayak guess gitu ya. Nah, kayak gitu. Coba. Berarti pakai random. Bentar, ini di save dulu ya. Boleh. Kalau nggak selesai ya udah besok nggak apa-apa. Tapi tugas berikutnya itu just. Berarti nggak mungkin pakai for kan? Harus pakai while kan? Iya. Harus pakai while. Yang enggak language-nya udah Python juga. Berarti yang pertama kita import random dulu. Karena kan pakai karena numbernya setiap kali random. Pak. Yes, random number. Oke. Target number is equal to random number ya. Random integer. 1 sampai 100 itu tadi berapa, Bu? Berapa? Pokoknya random 1 sampai 100. Pintar. Ya gitu. Print. Tambah ini. Halo. Ayo. Substitution. Ada weight-nya, ada weight. Time. Taylor, we do number 1 to 100 only. See. Or keep the number. Benar. Waktu kita try. User. Picture. Coba. Detailnya di Justin bagus Tambah 1. Just itu nggak akan nabrak tuh. Yang di atas attempt sama dengan 100 loh. Tiba-tiba ditambah 1. Bukannya 0 di atas. Oh enggak, ini kan oh iya, ini harusnya 0 ya? Harusnya 0. Benar-benar, maaf. Ya kan? Takutnya berantem tuh. Tapi ini kita juga nggak akan tahu target nomornya berapa. Ya.
Nanti paling pas dia udah bener berhasil nebak baru ketahuan kan. Congratulations. No. You really need to do more to her time. Your class team can do in one try. And this is Yes, benar. Oke. Oke. Apa namanya break? I leave you the best target. Jago nih Justin nih. Mantap. Tulung Nah, benar. like your grades in school. Else. To highlight just like the pink dot. And what you are trying is to know that not terus habis itu Oke. Jas itu baris 11 kayaknya wawalnya W-nya jangan lupa kecil. oh ya. Yes, random number. Udah. Mana? Ayo tes, jalan nggak? Apa ini? Unterminated. Oh, kutip berarti. 17. Oh, itu itu tadi tutup kutipnya ya. Ink. Line 4. Emang nggak bisa? Emang ini kenapa? Mana? Random in benar kan? Random in-nya digabung, Jas. Gini. Udah di-import ya randomnya. Oke, run. Kayaknya udah oke deh random in. Hah? Belum dipanggil sayangku. Apa Itu ini? if main-nya harus geser kiri deh. Dia di dalam function. Yang If mana? baris 27. Baris 27 geser kiri. Iya, lagi itu geser random bawahnya juga. Iya. Nah, iya kan. Ini kan si main ininya kan. Nah, oke. Run. Lah, Random rand in. Oh, rand in, bukan random in. Yes. Oke. Lah? Time is not defined. Time itu wait atau apa sih? Aku lupa. Udah Wait, lama sih. wait, coba wait. Aku Wait, juga lupa. Aku juga lupa sama. Lagi berdua lupa. Dah, run. Gak usah di wait juga gak apa-apa lah. Udah nggak usah di wait. Gak usah di wait dulu lah. Oke, run. Hello, I'm your substitute teacher, Miss Chen. Today we play guessing game. Today level to number from 1 to 100 only. 72. Langsung nih, kita langsung masukin. Tuh, high. Oke. 50. Salah. Too low. 60. Too high. Oke. 55.
Oke. Too low 57. Too high 56. Yeay, benar. Oh, oke, beres. Beres, Jas. Oke, berarti besok kita latihan soal, Jas. Ya. Ya. You're Iya. doing really good. Nih, I'm really surprised. Good. Ya udah di-save dulu, jangan lupa. Namanya bisa gitu. Oke, see you tomorrow ya, Jas. Jas, besok jam berapa kita? 16.30 ya? Ya. Oke, see you tomorrow. Besok jam Oh, iya kan? bentar. Besok tuh 16 itu jam 4.30. Iya, 4.30. Ya kan? Ini hari Minggu 4.30. Besok 1,5 Senin. jam ya? Mm-mm. 1,5 jam. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya aku 5.30 ada les. Hah? Justin hari apa? Jam berapa kosongnya? Dulu. 3.30. 4. Oh, bisa deh, bisa Bu. Oh, bisa. Oh ya udah. Oke. Jam 4.30 bisa kok. Bisa ya? Ya. Oke, Jas. See you tomorrow ya. Well Ya, done. ya. Thank you so much, Jas. Coba let me take a picture of you and me ya. Tunggu. Oke, wait. I'm going to stop your screen dulu ya. Stop video. Kok nggak bisa ya stop share? Oh, nggak bisa sih? Gimana sih, Jas? Kok Matiin. aku Zoom meetingnya not responding ya? Terus stop sharing. Aku Zoom meetingnya not responding. Ya, oke, bisa. Let me take a picture. Hah? Jas, kenapa nggak ada wajahnya? Soalnya not responding Bu, ini apa? White screen tanya Zoom. Ya. Tunggu. Let Zoom me. meeting is not responding. Oh, okay. I think I already have a picture from the beginning of the class, mudah-mudahan ya. Buat report soalnya. Ntar, let me check. Ntar, just wait. A bit. Let me check if I already have our screenshot. Kalau aku close Zoom-nya terus join lagi bisa nggak? Oh, sabar. Kalau udah ada nggak usah deh kayaknya. Oh, ada sih. Already have. Udah ada foto tadi pagi yang baru masuk, Jas. Oke. Oke, see you tomorrow. Thank you ya. Dadah. Thank Dadah. you. Have a nice lunch. Dadah.